Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kita kembali lagi bersama saya ya. Jadi kali ini kita akan mereview lagi buku yang berjudul Mau Ikut Nabi atau Ikut Ulama, gitu kan. Baik, tanpa panjang lebar kita akan langsung menuju ke judul yang kita akan review, yaitu Mau Jadi Kritikus Madzhab Fikih dalam tanda tanya besar. Jadi di sini penulis langsung memberikan sebuah ilustrasi singkat tentang gambaran jadi judul buku ini, gitu kan. Seperti apa? Yaitu penulis langsung memberikan ilustrasi begini. Seperti memakaikan sepatu dengan ukuran kaki sendiri untuk kaki orang lain, atau juga memaksa orang lain yang berbeda bentuk tubuh dan besarnya untuk memakai baju dengan ukuran badan kita sendiri. Jadi seperti itulah kiranya para pengkritik mazhab fikih belakangan ini yang sangat santer, gitu kan. Intinya mereka ingin memaksakan pendapat atau memaksakan sebuah argumen yang itu tidak pas untuk argumen mazhab, gitu kan, dipaksakan oleh mereka. Jadi mereka tuh seringkali mengkritik pendapat-pendapat mazhab fikih yang berbeda dengan pendapatnya. Bahkan sampai mengatakan bahwa Imam A misalkan itu salah dalam mengambil hadis sebagai dalil karena disinyalir berdalil dengan hadis doif. Doif menurut versi mereka ya, bukan versi Imam Madzhab, gitu kan. Padahal sejatinya masalah perbedaan dalam ranah hukum fikih itu bukanlah sesuatu yang berbahaya, bukan sesuatu yang bisa menyebabkan runtuh akidah Islam, gitu kan. Tapi itu perbedaan yang niscaya, yang ada dan tidak diada-adakan, gitu kan. Sayangnya, kata penulis, para pengkritik mazhab fikih itu tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu dengan apa yang menjadi dasar manhaj atau metodologi dalam istimbat atau pengambilan hukum yang dipakai oleh para imam mazhab atau ulama mazhab. Yang mereka tahu itu hanya satu metode, apa? Ketika ada hadis itu sahih menurut imam tertentu, mereka semua mengklaim bahwasanya ini hadisnya sahih dan harus diamalkan, gitu kan. Yang sangat berbahaya, mereka mengatakan bahwasanya yang tidak sejalan dengan hadis sahih ini maka itu telah menyalahi sunnah, gitu. Jadi ketika ada hadis sahih, gitu kan, mereka mengatakan ini harus diamalkan, ini yang benar. Ketika ada orang lain menyelisih ini, maka itu dianggap menyelisih sunnah, menyelisih hadis, gitu. Walaupun yang berpendapat menyelisih itu para imam mazhab, gitu kan. Padahal kata penulis tidak sesimpel itu. Jadi pemahaman hadis itu tidak sesimpel itu. Ketika ada hadis sahih langsung dikatakan ini benar, ini yang sesuai sunnah, sesuai Quran dan sebagainya. Itu tidak sesimpel itu. Itu masih baru kulitnya, ya. Masih baru pemahaman dangkal, kata penulis, seperti itu kan. Kemudian ada subbab lagi yang berjudul Modal Pengkritik. Jadi penulis mengatakan seseorang yang ingin mengkritik apapun ranah keilmuannya, ia sebagai kritikus harusnya atau mestinya mengerti dulu kenapa lawan bicara kenapa lawannya itu bisa menyimpulkan itu, apa dasarnya dan bagaimana konsepnya. Jadi seorang kritikus itu harus mengerti dulu kenapa lawan yang ingin dikritik itu seperti apa konsepnya, seperti apa dasarnya, seperti apa metodologinya dalam menyimpulkan sebuah hukum, gitu kan. Apapun jenis ranahnya, ranah keilmuannya, gitu. Jadi seorang kritikus itu dituntut untuk mengerti dulu konsep lawan ketika yang mengkritik itu, gitu. Konsep keilmuannya, gitu kan. Jadi jangan sampai kritikus itu tidak tahu metodologi lawan, jangan sampai tidak tahu konsep lawan yang ingin dikritik, gitu kan. Kalau seorang kritikus hanya tahu konsepnya sendiri, konsep pribadinya sendiri, tanpa tahu konsep lawannya, metodologi lawannya, yaitu namanya bukan kritikus,
tapi hanya penyimak gitu kan, hanya penikmat saja, penikmat keilmuan, bukan kritikus gitu kan, bukan pengkritik namanya. Jadi kata penulis, dia ini salah kamar tapi sok jadi kritikus gitu kan, sok-sokan doang gitu loh, padahal dia nggak tahu ilmu tentang konsep yang ia kritik. Jadi misalkan kita terapkan dalam madhab gitu kan, jadi sebelum ia mengkritik sebuah madhab, mestinya seorang kritikus atau pengkritik itu harus mengerti dulu apa dasar dari madhab, apa asal usul madhab tersebut, apa metodologinya, apa konsepnya dan sebagainya. Jadi harus tahu dulu semua seluk-beluk madhab. Jangan sampai seorang pengkritik itu hanya taunya hadis sahih doang, ini hadis, terus langsung diterapkan tanpa tahu kenapa para ulama madhab menyimpulkan hadis seperti ini. Kemudian ada subbab lain, yaitu pengambilan hukum dari ayat. Misalkan dalam pengambilan ayat atau mengambil kesimpulan hukum dari sebuah ayat Al-Quran, ternyata masing-masing madhab ini punya metodologi berbeda gitu kan. Taruhlah ada dua konsep metodologi besar ya. Misalkan yang pertama madhab mutakalimun. Madhab mutakalimun ini dianut atau usul madhabnya itu merupakan usul madhab dari jumhur ulama madhab. Ada Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Jadi mereka tiga madhab besar ini menggunakan konsep madhab mutakalimun gitu. Kemudian berbeda lagi dengan konsep yang dianut oleh madhab Al-Hanafiyah. Madhab Al-Hanafiyah menggunakan konsep atau menggunakan metodologi yaitu madhab Al-Fuqaha. Jadi dua besar ini dulu ya, ini masih besar banget ini kan. Jadi yang jumhur madhab itu menggunakan konsep madhab Al-Mutakalimun. Kemudian madhab Al-Hanafiyah sendiri menggunakan konsep madhab Al-Fuqaha. Jadi ini berbeda konsep dulu dari garis besarnya. Misalkan nih langsung kita ke dalam langsung ke praktiknya, ke dalam lapangan. Jadi misalkan dalam konsep usul fikih al-am al-khas gitu, ayat umum dan ayat khusus. Jumhur atau mayoritas ulama madhab itu mengatakan bahwasanya segala ayat yang turun dalam Al-Quran dan itu mengandung makna am atau umum itu harus ditangguhkan terlebih dahulu, atau harus ditunda kesimpulan hukumnya. Baru kemudian dicari dulu apakah ada ayat khas atau ada ayat khusus dalam masalah ini. Jadi jumhur ini berpendapat bahasanya ketika ada ayat Al-Quran yang sifatnya umum, masih am gitu kan, itu jangan dulu diambil kesimpulan hukumnya, tapi ditunggu dulu, dicari dulu apakah ada ayat khas atau ada ayat khusus dari ayat umum tadi, sehingga ketika ada ayat khususnya baru diambil kesimpulan hukumnya, seperti itu. Berbeda dengan madhab Al-Fuqaha atau yang dianut oleh madhab Al-Hanafiyah gitu. Mereka atau dia tidak melihat apakah ayat itu umum atau ayat itu khusus. Mereka hanya melihat waktu turunnya ayat tersebut, mana yang duluan, mana yang akhir, mana yang belakangan gitu kan. Jadi konsepnya mazhab Al-Fuqaha ini atau Al-Hanafiyah tidak memandang ayat umum atau khusus itu turun secara belakangan atau enggak. Jadi mazhab ini memandang bahwasanya yang dilihat adalah ayat ini turun duluan atau belakangan, bukan umum atau khusus. Meskipun yang turun belakangan ini ayat umum gitu kan. Jadi misalkan ada ayat A, ini turun duluan gitu kan. Ini ayat khusus misalkan. Tapi nanti ada ayat yang turun belakangan. Meskipun ini ayat ini umum sifatnya. Nah, menurut mazhab Al-Fuqaha atau Al-Hanafiyah ini, mereka mengambil ayat yang belakangan, yang terakhir, meskipun itu tergolong ayat umum atau am.
Jadi mereka mengambil kesimpulan hukum dari ayat yang turun belakangan seperti itu. Dan lain sebagainya. Nanti ada nasih mansukh gitu kan. Ada Anas, Dhahirun Nas dan lain sebagainya. Ini merupakan diskursus ilmu usul fikih yang sangat mendalam. Tentu gak semua orang ya tahu, hanya orang-orang tertentu saja gitu kan. Kemudian ada sebab lagi yang lebih menarik, yaitu pengambilan hukum dari hadis. Kalau tadi itu pengambilan hukum dari ayat, maka sekarang pengambilan hukum dari hadis. Nah, kalau ini lebih rumit lagi gitu kan. Kenapa? Karena tiap-tiap mazhab itu punya konsep sendiri untuk pengambilan hukum dari hadis, untuk mengambil kesimpulan hukum dari hadis itu. Al-Hanafiyah beda, Al-Malikiyah beda, Asy-Syafi'iyah beda, Al-Hanabilah juga beda. Mereka punya konsep masing-masing tentang pengambilan hukum dari hadis gitu. Jadi tidak semata-mata jika hadisnya sahih langsung diambil hukumnya seperti itu. Enggak seperti itu langsung gitu. Misalkan nih dari mazhab Al-Hanafiyah, dalam prakteknya gitu kan, mazhab Al-Hanafiyah itu tidak mengambil hukum kecuali dari hadis yang masyhur atau yang mutawatir. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan minimal itu 3 orang, maksimal 9 orang gitu kan, dalam literatur ilmu hadis. Kalau hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh rawi yang sangat banyak sekali, minimal 10 orang, maksimal ya sampai puluhan, mungkin ada sampai ratusan mungkin gitu kan. Intinya banyak sekali. Jadi mazhab Al-Hanafiyah itu tidak mengambil hadis ahad, artinya tidak dijadikan sebagai sandaran hukum. Jadi sebelum menerima hadis ahad, mereka teliti dulu gitu kan, bagaimana perawi hadisnya. Kalau perawi hadisnya ternyata menyelisihi apa yang diriwayatkan, maka hadis tersebut tidak lolos dalam fit and proper test dalam mazhab Al-Hanafiyah untuk dijadikan dalil hukum seperti itu. Bukan hanya itu saja, jadi kalau perawinya tidak menyelisihi, kemudian hadis ini tidak langsung diterima, hadis ahad ya, tidak langsung diterima dalam mazhab Al-Hanafiyah. Ada tes lagi nih yang diujikan untuk perawi yang tunggal. Jadi hadis ahad ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi satu, tunggal, hanya satu gitu ya. Nah, tes apa lagi? Yaitu apakah kandungan hadisnya menyelisihi kandungan nas qot'i. Nas qot'i ini adalah Al-Quran dan hadis mutawatir. Jadi ada 2 tes gitu kan, ketika ada hadis ahad masuk ke dalam mazhab Al-Hanafiyah. Yang tes pertama apa? Yaitu apakah perawinya menyelisihi yang diriwayatkan. Kalau lolos, belum lolos lagi nih, ada satu lagi. Yang kedua yaitu apakah kandungan hadisnya itu menyelisih nas qot'i, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Jika 2 tes ini lolos, seleksi ini lolos, maka hadis ahad bisa lolos dalam mazhab Al-Hanafiyah. Tapi jika tidak lolos, maka ya nggak lolos, artinya tidak lulus uji gitu. Jadi intinya dalam mazhab Al-Hanafiyah ini mereka sangat ketat sekali dalam menerima hadis, terutama hadis ahad gitu kan. Mereka hanya menerima langsung tanpa uji, tanpa leles, tanpa tes itu hadis mutawatir dan hadis masyhur yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mazhab Al-Malikiyah beda lagi gitu kan konsepnya ketika mengambil hukum dari sebuah hadis, terutama hadis ahad ya. Jadi yang paling menonjol dalam mazhab Al-Malikiyah ini adalah pengaruh dari amal ahli Madinah atau perbuatan penduduk Madinah. Jadi yang paling ditonjolkan itu adalah amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah. Jadi dalam mazhab Al-Hanafiyah, dalam mazhab Al-Malikiyah, hadis ahad dalam mazhab ini tidak langsung diterima. Meskipun derajatnya sahih gitu kan. Jadi walaupun sahih pun itu tidak langsung diterima ketika dia statusnya hadis ahad.
harus melewati tes terlebih dahulu, kayak yang tadi Hanafiyah ya, ada tesnya gitu kan. Yaitu tesnya gimana? Yaitu dikomparasi atau diperbandingkan dengan amal ahli Madinah. Nah, kalau kandungan hadis ahad ini bertentangan dengan pekerjaan penduduk Madinah, maka yang dipakai dan diakui dalam mazhab ini tentu adalah amal ahli Madinah atau pekerjaan ahli Madinah, bukan hadis ahad tadi gitu. Karena menurut mazhab ini, periwayatan amal ahli Madinah itu diriwayatkan oleh penduduk satu negeri, yaitu penduduk Madinah gitu kan. Sedangkan hadis ahad itu diriwayatkan hanya satu orang di setiap tingkatan sanad gitu kan. Kan sanad tuh banyak tuh, ada tingkatannya. Nah, setiap tingkatan itu hanya satu orang yang meriwayatkan, itu namanya hadis ahad. Kalau pekerjaan penduduk Madinah itu semua satu negeri meriwayatkan gitu kan, menurut mazhab al-Malikiyah. Tuh loh. Kemudian beranjak ke mazhab asy-Syafi'iyah. Ini juga beda lagi gitu kan. Konsep pengambilan hadis, konsep pengambilan hukum dari hadis. Justru mazhab ini sering dituduh sebagai mazhab yang selalu menggunakan hadis dhaif gitu kan. Sering dituduh ya dalam tanda kutip. Kemudian pertanyaannya bagi penuduh itu gini, kalau misalkan mazhab ini sering menggunakan hadis dhaif, pertanyaannya dhaif menurut siapa gitu kan? Kita harus rinci, dhaif menurut siapa? Kata penulis, kalau kita teliti, memang hadis yang dipakai oleh mazhab ini terkesan dhaif. Tapi kedhaifan tersebut dilihat hanya satu jalur. Jadi perlu sedulur ketahui bahwasannya hadis, dalam ilmu hadis itu ada pembahasan tentang jalur periwayatan hadis itu kan. Jadi hadis ini jangan dikira hanya punya satu jalur saja. Mereka ini atau hadis ini mempunyai banyak jalur periwayatan gitu kan. Nah, yang sering dituduh dalam mazhab asy-Syafi'iyah ini adalah dhaif. Menurut mereka itu ternyata memang dhaif, tapi hanya dari satu jalur tertentu. Belum tentu di jalur yang lain tuh dhaif gitu, bahkan sahih gitu kan. Itu menurut tadi ya penulisnya. Jadi jika kita meneliti di jalur yang lain, ternyata berbeda hasilnya dari jalur yang satu gitu kan. Hadisnya bahkan dari jalur yang lain tuh di derajatnya sahih gitu kan, atau mutawatir. Misalkan lihat saja kepada Musnad Imam Syafi'i, pada kitab Musnad Imam Syafi'i. Jalur sanadnya banyak yang meyakinkan, bahkan sangat amat meyakinkan sekali sahihnya gitu kan. Jadi ketika sedulur melihat atau membaca kitab Musnad Imam Syafi'i, di situ hadis-hadisnya sahih gitu kan. Jalur sanadnya sangat meyakinkan. Tapi kalau kita lihat dari jalur yang lain, bisa jadi hadisnya dhaif gitu kan. Kan lagi-lagi hadis itu kan status hadis dari status hadis yang sahih, hasan, dhaif itu merupakan hasil ijtihad para ulama. Jadi bisa jadi, kata penulis, satu hadis itu mempunyai 3 status sekaligus. Status sahih, hasan, dan dhaif. Tergantung siapa yang mensahihkan, siapa yang menhasankan, dan siapa yang mendhaifkan. Ulama siapa, versi ulama siapa, seperti itu. Jadi jangan sampai kita gebiah uyah atau menyamaratakan semuanya. Di sini sahih semua, padahal ada ulama yang bilang ini dhaif, ada ulama yang bilang ini hasan. Tentunya ulama hadis ya. Jadi intinya seperti ini lor. Mazhab asy-Syafi'iyah itu sering dituduh sebagai mazhab yang sering menggunakan hadis dhaif. Padahal itu kalau diteliti lebih dalam, itu dhaif menurut satu jalur saja. Sedangkan menurut jalur yang lain
itu bisa jadi hadisnya sahih, bahkan sampai derajat mutawatir. Untuk mengecek, untuk mentahqiqnya, silahkan lihat kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i. Di situ banyak sekali jalur periwayatan hadis yang derajatnya sahih semua gitu. Dan itulah yang sering dijadikan hujjah atau dijadikan sandaran dalil oleh para ulama Syafi'iyah generasi setelah Imam Syafi'i, seperti itu. Kemudian lanjut ke mazhab Al-Hanabilah. Nah, di mazhab Al-Hanabilah ini sering ada selentingan gitu kan. Ada beberapa orang, beberapa kalangan yang mengkritik mazhab Imam Ahmad ini dengan sebutan mazhab plin-plan. Kenapa plin-plan gitu kan? Karena banyaknya riwayat qaul yang muncul dalam satu masalah. Bahkan dalam satu masalah itu Imam Ahmad bisa punya riwayat 8 sampai 10 fatwa. Gitu loh. Makanya disebut mazhab plin-plan menurut pengkritiknya gitu. Ternyata setelah diteliti lebih dalam, kenapa dalam satu masalah itu ada 8 sampai 10 riwayat dalam mazhab Imam Ahmad? Ternyata ada sebabnya lur, nggak serta-merta seperti itu gitu. Jadi ternyata Imam Ahmad semasa hidupnya itu tidak pernah menulis fatwa-fatwa fikih, karena beliau concern terhadap hadis sehingga disebut sebagai imam ahli hadis gitu kan. Nah, dan beliau pun selama hidup atau selama mengajar itu melarang para muridnya untuk menulis fatwanya ketika beliau masih hidup. Baru setelah beliau meninggal, para muridnya mempunyai inisiatif atau merasa perlu untuk menulis fatwa-fatwa Imam Ahmad. Dan kita pun tahu gitu kan, dalam satu majelis ada misalkan puluhan murid itu kan tidak mungkin per kepala orang itu kan punya pemahaman berbeda-beda ketika menangkap misalkan pelajaran atau pengajaran dari Imam Ahmad seperti itu. Nah, karena pemahaman yang berbeda-beda itulah dari para muridnya sehingga melahirkan banyak sekali fatwa. Sehingga satu masalah bisa ada 8 fatwa, 10 fatwa, padahal sumbernya satu dari Imam Ahmad gitu. Jadi karena pemahaman murid-muridnya seperti itu loh. Dalam satu majelis gitu kan murid-muridnya Imam Ahmad memberikan sebuah pengajaran atau sebuah ilmu. Nah, murid-muridnya ini kan pemahamannya berbeda-beda, ada yang pemahaman A, B, C, D, E gitu kan. Sehingga ketika ditulis kembali itu pemahamannya pun berbeda-beda. Karena zaman Imam Ahmad hidup tidak boleh menulis atau dilarang menulis fatwa, maka para murid itu menulisnya setelah beliau wafat atau meninggal, sehingga lahirlah banyak sekali fatwa gitu kan dari Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad pun istilahnya tergantung pemahaman muridnya seperti itu. Nah, kesimpulan dari judul ini adalah bahwasanya sebenarnya banyak sekali konsep-konsep dalam istinbat hukum atau menggali kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Jadi konsepnya pun tidak hanya satu, hanya bermodalkan hadis sahih, gak seperti itu. Setiap madhab punya konsep sendiri-sendiri, punya manhaj sendiri-sendiri, punya metodologi sendiri-sendiri. Jadi bagi kalian para pengkritik madhab fikih, silahkan pelajari dulu konsep imam 4 madhab ini ya, yang tadi saya jelaskan itu. Setelah kalian belajar memahami, baru kalian boleh mengkritik, silahkan. Jangan sampai kritiknya hanya satu, modalnya hadis sahih, karena itu tidak dianggap masih dangkal, tidak tahu apapun, tidak tahu apa-apa tentang fikih gitu. Jadi intinya kata penulis, jangan paksakan sepatu Anda untuk kaki orang lain yang beda ukuran gitu kan. Jadi itulah pentingnya belajar usulul madzahib atau dasar-dasar kenapa mazhab ini dibangun, metodologinya seperti itu. Jadi seperti itu lor, kita sudahi dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya welcome untuk di komen apapun gitu kan. Diskusi apapun saya komen, saya welcome sekali. Baik sedulur, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.